Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur saya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Dalam kondisi segar bugar, dalam kondisi bahagia. Saya doakan yang sakit segera disembuhkan, yang sedih segera dibahagiakan, yang susah segera disenangkan gitu ya. Semoga semuanya diberi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini saya akan nge-share masakan lagi ya, karena sudah lama nggak nge-share masakan. Hari ini saya mau masak soto ayam ya. Ini soto ayam sama ceker. Nah ini ya, ini ayam sama ceker saya rebus dulu. Nanti kalau sudah direbus, dibuang airnya seperti biasa ya. Teman-teman semua sudah hafal lah dengan cara saya. Nah nanti akan saya kasih telur. Ini telurnya baru saya rebus ya, baru saya rebus. Tapi karena ini saya masaknya itu dadakan ya, dadakan nggak terencana, sehingga saya akan memakai bahan seadanya. Bahan seadanya itu apa? Contohnya nanti ayamnya nggak akan saya goreng ya, karena cucu saya itu kalau makan yang berserat gitu nggak mau dia. Kalau digoreng kan agak berserat ya ayamnya, makanya nanti biarin aja seperti itu gitu ya. Lalu ini lagi saya nggak punya daun bawang seledri, sebetulnya kurang pas ya, harusnya ada daun bawang seledri. Nggak tahu ini saya mau keluarnya, saya capek hari ini, baru selesai kerja beres-beres rumah ya, karena saya juga lagi ngurusin cucu. Kebetulan menantu saya lagi sakit dirawat sudah ada 4 hari kesini, sudah 4 hari kesini. Jadi cucu saya kan tinggal di sini ya gitu ya, happy ya, ada cucu itu happy, seneng gitu ya. Ya capek-capek tapi bahagia gitu ada cucu itu. Dan alhamdulillah mereka nggak ada yang rewel ya, jadi semuanya pada anteng gitu. Oke, lalu bumbunya apa saja? Nah ini bumbu yang saya pakai ya, ini bumbu yang saya pakai. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada serai, kunyit, jahe, lengkuas, dan daun jeruk. Ini bumbu yang saya pakai. Sebetulnya kalau orang Surabaya, Jawa Timur nggak pakai bawang merah, jadi hanya bawang putih saja yang banyak gitu ya. Bawang putih aja yang banyak. Nah kalau saya sudah terkontaminasi sama orang Banten sayanya. Jadi kalau di Serang sini ini dikasih bawang merah, jadi saya sudah terbiasa akhirnya ya. Karena saya udah 30 tahun di Serang gitu. Jadi udah pakai bawang merah saya ya. Terus nanti tinggal dikasih lada ya. Ada yang mau pakai apa itu, ketumbar silahkan. Ada yang mau pakai kemiri silahkan. Kalau saya di Surabaya tidak pakai kemiri. Jadi ini tinggal nambah lada, garam, gula, dan micin ya. Penyedap, terserah itu mah mau pakai penyedap silahkan. Saya pakai micin biar pinter. Nah terus kemiri itu biasanya akan saya goreng, akan saya campur dengan sambalnya. Jadi kalau di Surabaya begitu ya. Jadi sambalnya sambal kemiri. Nah, sambalnya apa saja isinya? Hanya cabai rawit direbus ya, sama bawang putih direbus. Terus nanti diulek sama kemiri sama garam, udah cukup. Kemirinya kan digoreng dulu ya. Itu begitu kalau di Surabaya. Cuman karena saya ini lagi tidak makan pedas, jadi saya skip sambalnya. Jadi saya nggak pakai sambal gitu ya. Jadi kalau di Jawa Timur sambalnya sambal kemiri. Bahannya apa saja sambalnya? Hanya cabai rawit sama bawang putih direbus ya. Lalu kemirinya digoreng. Kemiri paling 3 biji saya pakainya. 3 biji bulat ya. Paling segitu. Nah nanti diulek bareng dikasih garam. Udah begitu saja. Nah, enak sekali itu sambal kemiri itu ya.
Nah, gini ya. Jadi sementara untuk mempersiapkan segalanya, saya nunggu ayam ini mau saya angkat. Mungkin cekernya yang akan agak lama gitu ya. Lalu telurnya juga mau saya angkat. Jadi untuk nunggu bumbu juga harus dihaluskan. Untuk itu kita nanti ketemu lagi ya di lanjutan dari masak soto ayam ini. Oke. Nah, ini ya. Bumbu sudah saya haluskan ya. Bumbu sudah saya haluskan. Cuman karena pakai blender ya, jadinya banyak air. Terus lagi itu kan untuk ngebersihin wadah blendernya itu harus disiram air lagi. Jadi ini banyak air gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti dikeringkan. Kalau sudah kering baru dikasih minyak sayur gitu ya. Nah, ada yang ini serai sudah saya geprek ya, sudah saya geprek. Lalu lengkuas juga sudah saya geprek. Saya masukkan, lalu ini daun jeruknya saya masukkan. Gampang sekali nyayur soto. Kalau soto-soto kalau soto Jawa Timur, soto Surabaya khususnya ya, nggak pakai santan. Jadi sotonya itu bening. Baik soto daging maupun daging sapi maksudnya, maupun sate soto daging ayam gitu ya. Semuanya bening. Dia nggak pakai santan. Tapi kalau teman-teman ada yang pakai santan ya silakan, itu mah selera ya. Selera. Kalau kita senang bening begini, apalagi kalau ayamnya ayam kampung, aduh enaknya ayam kampung yang babon itu, yang betina itu ya, itu kan banyak gajinya itu. Nah itu aduh sedap sekali kalau dipakai soto. Karena ini saya adanya ayam potong, ya udahlah ayam potong nggak apa-apa. Terus nanti makannya pakai kerupuk udang ya, pakai kerupuk udang kalau di Surabaya. Kalau di Serang sini kalau makan soto pasti nyarinya emping ya, emping melinjo. Kalau saya enggak harus emping melinjo, kerupuk udang aja. Itu kalau Surabaya khasnya gitu ya, kerupuk udang. Terus nanti ada yang dikasih sayuran, dikasih soun ya, kasih soun, kasih kol, dikasih daun bawang, daun seledri gitu ya. Itu lengkapnya seperti itu gitu. Cuman karena saya ini tadi dadakan gitu, masaknya masak dadakan, ini ceritanya habis nyuci. Nah, jadinya ya udahlah seadanya, nggak ada sayurannya juga nggak apa-apa. Begitu ya, jadi kelengkapannya soto itu. Ini saya hanya menampilkan bumbunya saja ya. Untuk kelengkapannya silahkanlah teman-teman semua, terserah. Cuman biasanya kalau di Surabaya kol sama soun ya. Ada yang pakai toge, ada, silakan gitu ya. Toge pendek itu yang udah di alup-alup pakai air panas gitu ya. Udah itu ya. Kasih taburan daun bawang, kasih taburan bawang goreng, sama kalau orang tua saya selalu pakai bawang putih goreng. Jadi bawang merah goreng, bawang putih goreng, lalu ada jeruk nipisnya. Kalau makan tuh nanti gitu ya, dikasih jeruk nipis. Begitu ya. Saya mah seadanya sajalah. Ini ala-ala saya hari ini. Biasanya saya lengkap biasanya ya. Lengkap saya, apalagi kalau anak-anak pada kumpul itu komplit. Ini mah seadanya saja karena saya masakin cucu ya. Kasihan cucunya biar makannya segar-segar gitu. Oke, kita tunggu lagi selanjutnya. Nah, ini ya bumbunya udah kering ya. Udah kering, ini tadi udah saya kasih lada ya. Tinggal ngasih garam sama gula saja. Nah, kalau sudah kering begini, tinggal dikasih minyak sayur. Nah, udah kasih di minyak sayur, tinggal kita tumis lagi sampai dia matang, baru kita masukkan ke rebusan ayam. Nah, ini pancinya, panci buat saya masak sotonya ya.
Saya akan kasih air secukupnya. Ya, kalau makan soto tuh enak, kuahnya banyak ya. Enak kuahnya banyak. Nih saya nyalakan apinya. Saya tutup dulu. Dia mendidih, baru nanti ayam yang sudah direbus dimasukkan. Nah ini ya, ini ayam yang sudah direbus tadi. Ini udah empuk semua. Ayamnya udah empuk, cekernya juga udah empuk. Tinggal dimasak. Nah ini bumbunya. Maaf goyang-goyang ya. Ini bumbunya sebentar lagi juga sudah matang. Lagi sudah matang ya. Saya kasih serai 2 ini, kelihatannya banyak ya. Jadi serai itu saya potong-potong, satu potong serai itu jadi, satu batang serai itu jadi 3 potong. Ini hanya 2 batang ini. Nah sudah. Kita tunggu lagi, sebentar lagi dimasukkan ke pancinya ya. Nah ini ya, ini udah mendidih ya, udah mendidih ini. Maka saya masukkan ini ayamnya. Ayamnya akan saya masukkan. Ini juga kebanyakan ini. Di sini tuh makannya itu enggak apa ya, enggak harus banyak itu enggak. Makan tuh secukupnya di sini ini. Nah, ini ya. Ini akan saya rebus sampai meresap. Lalu saya masukkan telurnya. Telur udah saya cuci ya, lalu dimasukkan. Kalau habis direbus itu suka saya cuci karena kulitnya ini nempel. Ini udah dicuci aja masih nempel. Hanya 3 biji telurnya cukup. Nah, lalu saya masukkan garam dan gula dan micin. Garamnya saya kasih segini dulu ya, segini dulu garamnya. Nanti kalau kurang tinggal ditambah. Di rantang biru itu mas. Hah? Di rantang biru tuh di kulkas. Di rantang biru? Iya, kan ada warna biru tuh, dibuka kulkasnya. Dibuka kulkasnya. Nah itu kan ada wadah biru tuh. Saya kasih gula ya sedikit ya, nggak banyak gulanya, hanya segitu. Lalu saya kasih micin. Saya kasih micin. Nah, lada udah saya kasih tadi. Saya nggak berani ngasih lada banyak-banyak karena cucu masih kecil-kecil ya. Lada secukupnya saja. Tuh, ini ya. Ini nggak pakai kemiri aja warnanya kayak ada kemirinya ya. Tuh, ya. Jadi saya kalau masak bening begini, tinggal dikasih jeruk nipis nanti makannya. Cuman kebetulan saya nggak punya jeruk nipis. Udah pokoknya ini hari ini masaknya masak ala kadarnya saja. Ala-ala Yeni. Ala-ala saya ini masaknya. Tidak sesuai aturan kebiasaan.
tidak sesuai ekspektasi teman-teman semua barangkali. Pokoknya kalau komplitnya seperti itu ya. Ada soun, ada kol, ada kalau mau kasih toge boleh, cuman saya jarang sekali pakai toge. Kenapa? Karena toge itu nggak awet, kadang-kadang masih sore udah pada basi meskipun sudah direbus juga ya, makanya saya nggak suka. Paling saya soun, kol, daun bawang, sudah, kasih jeruk nipis, kasih taburan bawang merah, bawang putih goreng. Ini nanti bawang merah bawang putih gorengnya langsung saya masukkan ke pancinya saja. Itu aja ya, kita tunggu lagi ya sampai mateng. Nah, ini sudah cukup lama direbusnya. Tes rasa dulu. Kurang garam dikit. Tuh, kalau ada jeruk nipisnya enak ini. Ini ya, saya tambahin garam. Kalau saya nggak ada jeruk nipis, ya seadanya aja lah. Nah, tinggal dites rasa lagi, cukup barangkali. Oke, sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup begini, seharusnya bawang goreng itu kan ditaburkan pada waktu mau makan. Karena bawang lagi mahal dan kebetulan saya punya cuman hanya segini. Ini dapat simpenan. Saya biasanya tiap bulan tuh bikin bawang goreng itu 1 kilo gitu ya. Ini mah sisa segini. Bulan ini saya nggak buat bawang goreng ya. Mahal bawangnya. Lalu ini saya ada simpenan bawang putih goreng. Nah, bawang putih goreng ini agak dihancurkan sedikit gitu. Ini bawang merah gorengnya aja udah hancur karena sisa-sisa. Ya. Udah saya taburkan bawang putih gorengnya. Habis juga. Jadi kalau sudah ada waktu nganggur, saya mau buat bawang goreng sama bawang putih goreng. Nah, udah ya. Semoga nanti saya dapat daun bawang sama daun seledrinya. Oke, saya matikan. Seperti ini sayur soto saya. Seharusnya dagingnya digoreng, tapi enggak lah. Nggak usah digoreng. Biarin begini saja, enak, empuk. Bagi orang tua ya, empuk. Oke, saya akhiri ya untuk channel saya hari ini ya. Untuk upload saya hari ini, video hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mempraktekannya di rumah ya, dengan bumbu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Semoga berhasil. Selamat menikmati, tetap bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.